Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun, kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua kita, serta menempatkan kepentingan orang tua kita di atas kepentingan diri sendiri, dan menjadikan diri kita sebagai tempat tumpuan hidup pada kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan roda kehidupan dilalui dengan sangat mulus tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti. Namun, banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup sebelum mati." Hadis riwayat Tabrani. Salah satu pesan Rasul adalah kepada para istrinya, "Ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka." Hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang salehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya
kepada ibu dan para suami. Hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses adalah dalam kehidupan selam ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua kita. Ma'asyiral muslimin, sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah, mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung ridho orang tua, maka orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.